Jam berapa bangun tadi pagi? Jam 5. Jam 5 nggak sempat kalian sarapan pagi tadi pagi? Sempat. Terus siapa yang nggak sarapan tadi pagi? Mana nggak niat? Nggak enak ya makan pagi. Berarti uang jajannya itu dilebihkan itu ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, Bapak absen terlebih dahulu. Jadi nanti nama-nama yang Bapak sebutkan nanti, mohon dibilang tunjuk tangan dan bilang hadir. Oke, siap semuanya? Andika Yuno Pratama. Hadir, Pak. Ada Al-Quran. Ada, Pak. Anissa Najibah Umera. Ada Al-Quran. Anissa. Zaki Al-Fatih. Libur, Pak. Sakit atau libur? Sakit. Ada suratnya? Ada Pak. Surat kemarin. Fatir Ahmad Az-Zami. Pak. Alfa. Fathoni. Ada Al-Quran Fathoni? Oh, Zaki Al-Fatih? Sakit ya kan? Oh, Akila. Akila mana? Oh ya. Ada Al-Quran Akila? Sorry Akila, Bapak terlewatkan. Fauzan. Ada Al-Quran Fauzan? Febri Putra Prima Lahulu. Hadir, Pak. Herman Syahre. Hadir. Mana adanya? Ada Al-Quran Herman? Isyano Kita Novan. Ada Al-Quran? Latif. Ada Al-Quran Latifah Zahrani Yarisa. Ada Al-Quran Latifah? Mila Halawa. Muhammad Rabbil Al-Kahfi. Muhammad Rafa Ramadan. Mana Ran? Ada Al-Quran? Ada, Pak. Itu semangat. Iya. Muhammad Reza Ibrahim. Hadir, Pak. Ada Al-Quran? Ada, Pak. Hah? Baik, Pak. Ah. Nadif Gio Pradana. Pratama. Hadir. Mana orangnya? Ini. Raka Degiva Vega. Ada Al-Quran? Raka? Semangat. Kenapa nggak semangat Raka? Pak. Ah, gitu. Ramdan Anugrah. Ada Al-Quran Ramdan? Rafael. Ada, Pak. Revalina Denis. Ada Al-Quran? Reva? Mana si Boy? Pak. Reski Pratama. Ada Al-Quran? Siska Nardia Yulin. Siti Aisyah. Ini yang isinya. Cuma satu orang. Ada dikumpulkan. Kita kawan dekat saya. Nanti mana yang saya? Tutup. Merah.
Sebelum Muhammad Raiza membaca ayat 84, kita terlebih dahulu membaca ta'awuz bersama-sama. Ayat 84 surah Al-Baqarah. Ayo, baca. Ibrahim, ayo baca. 84. Tahu? Ya, wa in akhaz la tas. La panjang lah itu. La tas. Wala tukhrijuna. Semuanya dengarkan, jangan ada yang ribut. Kapan terakhir baca Al-Quran apa Ibrahim? Ibrahim Reza. Iya, Muhammad Reza Ibrahim. Icul, Pak. Hah? Tadi malam ada baca Al-Quran? Minggu depan, minggu kemarin ada baca Al-Quran? Ada. Di rumah? Ya. Tolong Raiza lancarkan baca Al-Qurannya. Ya, Raiza. Sering-sering baca Al-Quran. Jika Pak. Diam. Dengarkan. Satu orang lagi. Kapan terakhir Naila? Nazira. Kapan terakhir baca Al-Quran? Tadi malam ada? Sering-sering baca Al-Qurannya Nazira, biar mudah dan lancar baca Al-Qurannya. Satu orang lagi. Para yukhaffafu anhumul azabu walahum yunzarun. Selanjutnya kita masuk ke materi pembelajaran kita. Ini pakainya. Sudah siap semuanya nih? Ini bagian sini kok nggak ada suaranya? Sudah siap belajar? Ini bagian tengah? Udah. Nah, jadi Bapak sekarang ini akan membagi kelompok anak-anak Bapak menjadi 4 kelompok. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, barisan depan kelompok 3, barisan belakang kelompok 4. Ya, tugasnya sebelum Bapak menjelaskan materi ini, tugasnya yaitu catat semuanya perwakilan kelompok. Catat dulu dari kelompok 1, kelompok 2. Siapa yang mau jadi notulennya nanti? Ini kelompok 1 siapa notulennya? Indah notulen untuk mencatat.
nanti bapak kasih reward. Nah, siapa namanya? Reva, Ramdan. Ini dari kelompok 4. Siapa namanya? Latifa. Dari kelompok 1 lagi. Siapa nutulannya? Siapa namanya? Hah? Dika. Jadi catat dulu. Yang berempat orang ini catat dulu. Apa yang mau didiskusikan nanti? Yang pertama, catat. Iya, di buku catatan. Ada di kertas 2 lembar lah. Kertas 2 lembar. Ayo, udah siap? Materi kita ada 2 sekarang ini. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua Asmaul Husna. Udah siap? Di kelompok 3 udah siap? Bukunya 4 udah siap? Udah? Pengertian iman. Pengertian iman dulu. Secara bahasa dan istilah. Itu yang pertama tugasnya. Secara bahasa dan istilah. Itu tugas pertama tuh. Udah siap? Yang kedua, mencari pengertian iman kepada Allah. Nanti ditampilkan ke depan perwakilan kelompok. Yang ketiga, mencari pengertian Asmaul Husna. Udah. Yang keempat, yang terakhir, mencari contoh Asmaul Husna minimal 5 buah. Dengan artinya, mencari contoh Asmaul Husna 5 buah dengan artinya. Udah semuanya? Mencari contoh Asmaul Husna 5 buah beserta artinya. Udah semuanya? Udah? Nah, jadi Bapak kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikannya. Jadi semua kelompok harus terlibat dalam diskusi tersebut. Nanti siapa kelompok yang nggak ikut partisipasi dalam kelompok tersebut, Bapak kasih nilainya rendah. Jadi kita harus diskusi. Bapak kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikannya. Dimulai dari sekarang. Ayo mulai. Setelah diskusi baru kita perbaiki mejanya. Ayo, kelompok 2. Kelompok 2 ada diskusi nih. Nanti ikut semuanya biar Bapak kasih. Nanti kalau tampilannya bagus, Bapak kasih reward. Waktunya cuma 10 menit. Ya? Nanti kita tinggal presentasinya ke depan lagi. Kami, Pak. Hah? Yang Secara bahasa istilah itu cuma 2. Nomor 1 itu mencari pengertian iman kan. Iman secara bahasa itu apa? Secara istilah itu apa? Cuma satu aja buat. Mana yang paling bagus rasa kelompok 2 baru itu buat. Pak. Apa? Kami bahkan Jawa. Enggak. Ini Akila itulah partisipasinya aktif. Nanti di jam 8:18 semuanya harus siap. Siap tidak siap tetap harus ditampilkan ke depan walaupun tidak siap semuanya. kepada Allah.
Dari pengertian iman kepada Allah. Ismi. Udah semuanya. Cari, waktunya tinggal dikit lagi. Apa? Cepat. Sudah berapa? Terakhir. Nomor 4 lagi. Nomor kelompok 2 udah siap semuanya. Nomor 4 lagi. Ini kelompok 1 nomor berapa lagi? Nomor berapa lagi? Hah? Satu lagi. Hah? Berapa soal lagi? Nomor 4 lagi. Dia apa kan ada banyak bikin artinya cepat ya karena ada di Al-Quran diskusi dapat reward nanti siapa yang paling bagus. Ini di kelompok 2 siapa yang tampil nanti? Perwakilan. Ramdan aja. Ramdan. Nanti dapat reward. Membacakan aja. Satu orang. Ini kelompok 3 siapa? 1. 1. Kelompok 4 siapa nanti? Perwakilan tampil ke depan. Perwakilan tampil ke depan siapa nanti? Ya. Membaca. Ya. Nanti harus ada dari kelompok masing-masing perwakilannya untuk mempresentasikannya ke depan kelas. Apa? Iman. Iman secara istilah iman itu secara istilah iman itu membenarkan dengan lisan, mengucapkan dengan lisan. Dengarkan iman kepada iman secara istilah itu mengucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati, melakukannya dengan perbuatan. Itu secara istilah. Udah siap semuanya? Udah semuanya? Bapak hitung dari 10. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Jadi siapa yang mau tampil? Kelompok siapa yang mau tampil? Yang pertama siapa? Kelompok 1. Ayo sekarang berurutan. Kelompok 1 tampil ke depan. Ayo sekarang duduk semuanya lagi. Nggak ada lagi diskusi. Ramdan kembali ke tempatnya. Dia kembali ke tempatnya dulu. Cuma 1 jam lagi loh. Udah semuanya. Pegangkan kepalanya dulu. Yang di belakang. Ucapkan dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi pengertian iman secara bahasa dan istilah. Secara bahasa percaya. Secara istilah 1 mengucapkan dengan lidah, 2 meyakini dengan hati, 3 melakukan dengan perbuatan. Ya,
Nanti Bapak ulas, kalian harus tahu semuanya. Nah, salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok dua. Ayo, dan salam. Tampilkan aja dulu. Ayo. Jawab salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok tiga. Kelompok tiga siapa perwakilannya? Terserah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan jangan ada yang mengotak. Semua. Ya, kelompok 4 lagi selanjutnya. Perwakilan dari kelompok 4 siapa? Maju ke depan. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan. Bapak jangan main. Pengertian iman yaitu iman secara bahasa yaitu percaya atau membenarkan. Yang kedua apa secara bahasa iman? Percaya. Iman secara istilah yaitu mengucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati, dan mengamalkan dalam perbuatan. Ayo, kelompok 1. Perhatikan Bapak ke depan dulu. Semuanya perhatikan Bapak ke depan dulu. Jangan ada yang melakukan aktivitas lain. Semuanya menghadap ke depan. Jadi iman itu bukan sekedar percaya atau yakin, tapi kita harus mengucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati, mengamalkan dengan perbuatan. Kan banyak orang zaman sekarang ini. Nah, kalau kita percaya sama orang, bertambah rukun imanmu kata orang, kan? Ada itu, ada orang kayak gitu. Ada anak-anak Bapak temui. Ada kan? Tetapi kita percaya sama orang itu belum tentu kita beriman, bukan maksudnya kita bertambah rukun imannya. Kita iman itu secara istilahnya mengucapkan dengan lisan. Kita hanya percaya dengan ucapan orang tersebut. Kita tidak membenarkan. Kadang kita
bisa dapat mengambil definisi iman kepada Allah, yaitu apa? Percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada, menciptakan, mengatur dan menguasai alam semesta. Coba perhatikan gambar ini. Ini gambar apa namanya ini? Hah? Ngarai. Ini lembarau, bukan ngarai. Ada yang pernah ke lembarau? Pernah semuanya? Ini kenapa bentuknya kayak ini? Hah? Maksudnya? Karena sudah ada yang mengatur. Ini laut juga. Kenapa sampai ada laut? Karena ada yang sampai menciptakan laut. Kita bisa menciptakan laut? Ya. Kita bisa menciptakan laut? Ya. Kenapa air laut ini bisa tenang? Padahal air laut ini lebih luas daripada daratan. Karena ada yang mengaturnya. Jadi kita tidak bisa kita apa? Mengetahui kapan laut ini mau ke darat, kapan laut ini mau tenang. Kita tidak bisa. Kan banyak peristiwa-peristiwa zaman sekarang ini. Di bukit banjir, seperti bukit inilah, banjir, longsor, apa lagi? Galodo, apa lagi? Gunung Merapi, meletus. Kan kita tidak bisa memprediksinya kapan waktunya gunung itu meletus, kapan waktunya banjir, ya kan? Iya di situ. Coba. Asmaul apa artinya? Nama-nama husna, indah atau baik. Jadi bisa kita definisikan bahwa asmaul husna yaitu nama-nama baik dan indah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa asmaul husna Siko? Apa? Apa artinya asmaul husna Siko? Nama-nama apa? Yang baik. Jadi nama asmaul husna ini bukti keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Pengetahuan dan sifat-sifat Allah itu terdapat dalam Al-Quran atau Sunnah. Ada hadis yang menerangkan tentang Asmaul Husna, yaitu hadisnya apa? Hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai 99 nama atau 100 kurang 1. Siapa yang menghafalkannya akan mendapat balasan, yaitu apa balasannya? Masuk surga. Apa balasannya, Ramdan? Masuk surga. Kita menghafalkan Asmaul Husna saja, kita sudah dapat balasan masuk surga. Apalagi kita dapat memahami makna Asmaul Husna tersebut. Contohnya apa? Ar-Rahman, apa artinya? Maha pengasih. Ar-Rahim, Siko apa artinya? Ar-Rahim. Siko membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Maha penyayang. Jadi maksud hadis tersebut, kita didorong untuk menghafal Asmaul Husna dan memahami maknanya. Berapa jumlah Asmaul Husna Zikau? 99. Reza Ibrahim. Berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Siapa yang sudah hafal? Sudah. Sekarang kita buka semuanya Al-Quran. Kita akan membaca Asmaul Husna semuanya. Ayo. Di Al-Quran. As-Samiyah. Ayo. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu
Al-alim artinya maha mengetahui, al-khabir artinya maha teliti, as-sami artinya maha mendengar, al-basir artinya maha melihat. Itu sangat jelas tanpa ada batas ruang atau waktu. Jadi pengetahuan Allah itu tidak sama dengan pengetahuan makhluknya. Pengetahuan kita ini terbatas, berbeda dengan pengetahuan Allah yang pada saat ini yang ada siapa saja orang yang ada di jam gadang. Ada yang tahu? Iya. Kan tidak semuanya sifat tahu. Orang-orang yang di jam gadang terbatas, berbeda dengan pengetahuan Allah. Allah mengetahui semua alam semesta ini. Bahkan di alam-alam gaib, Allah juga mengetahuinya. Contohnya apa? Kuntilanak. Jin, malaikat, Allah tahu. Setan, apa lagi? Python. Bagaimana kondisi kita nanti di alam kubur, Allah juga tahu. Bagaimana kondisi kita nanti pas dikumpulkan di alam mahsyar, ya kan? Allah sudah tahu. Bahkan yang belum terjadi pun Allah sudah mengetahuinya. Kenapa Allah sudah mengetahuinya? Karena Allah yang menciptakan semuanya dan Allah juga maha mengetahui. Teringat Bapak kisah 3 santri yang memotong ayam. Banyak murid-murid di pondok itu, banyak santri-santriwati yang berada di pondok itu. Jadi pada suatu saat ada salah satu santri yang sangat disayangi atau diistimewakan oleh kiai. Itu memberikan seekor ayam masing-masing 3 orang. Ada 3 orang yang ditunjuk. Ada 3 orang yang ditunjuk Ustadz ini. Dikasih 1 ekor ayam masing-masing. Dikasih pisau yang tajam. Lalu semua santri-santri yang di lapangan itu, kecuali yang bertiga itu, disuruh bubar. Kecuali yang 3 orang ini. Jadi yang 3 orang ini diperintahkan si kiai ini atau ustadz ini untuk memotong ayam. Tetapi syaratnya tidak boleh diketahui oleh siapapun. Jadi setelah diperintahkan ustadz ini, ketiga anak ini bubar. Dia yang pertama ini dia pergi ke gua. Dia lihat gua, di dalam gua itu tidak ada seorang pun atau ekor hewan pun yang ada di sana. Lalu dia menyembelih ayam tersebut. Dia dengan bangganya karena keberhasilannya memotong ayam tanpa dilihat oleh seorang manusia atau seorang makhluk pun di dalam gua tersebut. Itu yang santri yang pertama. Santri yang kedua, dia pergi ke hutan yang lebat tanpa seorang santri pun yang melihatnya pergi ke hutan. Jadi dia menyembelih ayam tersebut. Kalau santri yang ketiga, santri yang diistimewakan oleh ustadz ini, dia tidak jadi menyembelih ayam tersebut. Setelah hari itu, besoknya kiai itu mengumpulkan 3 santri ini tersebut di lapangan, disaksikan oleh santri-santri. Telah berhasil memotong ayam tersebut tanpa dilihat oleh seorang pun, tanpa seekor pun makhluk. Karena orang lain itu berpikir bahwa santri pertama ini telah berhasil memotong. Yang ketiga, ketika ustadz melihat bahwa ayam ini masih utuh, masih hidup, ustadz menanyakan, kenapa engkau tidak menyembelih ayam ini? Kata ustadz. Apa alasan anak yang ketiga ini? Siapa yang tahu? Betul. Karena alasan santri yang ketiga ini, saya tidak mengetahui di mana tempat saya untuk menyembelih ayam tersebut ini Ustaz, tanpa dilihat oleh
siapapun. Saya yakin bahwa dimanapun saya menyembelih atau memotong ayam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat saya, Ustaz. Maka apa dalilnya? Dalilnya dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 59. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil pelajarannya dan hikmahnya. Dan untuk tugas anak-anak Bapak minggu depan yaitu 4 contoh Asmaul Husna. Yang pertama Al-Kabir, Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, Al-Basir. Jadi itu guys minggu depan. Jadi anak-anak Bapak harus dapat menghafal contoh 4 Asmaul Husna ini. Dan Bapak sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.